Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan yang udah datang, udah nengokin channel ini. Seperti biasa di sini ada Bro Ayung, mau bagi-bagi cerita gitu. Dan gue di sini cuma nemenin aja gitu, cuma nemenin ngerokok jadi pendengar setia kayak sama kayak kawan-kawan di rumah gitu. Dan ya semoga kawan-kawan semua di rumah diberi kesehatan ya semuanya. Ya diberi kemudahan dalam hal apapun gitu, termasuk kemudahan rezeki ini biasanya di terakhir, tapi nggak apa-apa lah sesekali taruh di awal gitu ya. Dan ya itu tadi, terima kasih karena udah mantengin channel Riang Biru ini gitu. Dan nggak pakai lama ya, langsung aja ke Bro Ayung gitu. Gue belum tahu nih kali ini dia mau cerita apaan. Udah langsung aja cerita deh, share ke kawan-kawan di rumah bro. Gue sambil ngerokok ya, gue sambil ini ngemilin kopi. Oh iya, udah lama kamu nggak makanin itu loh. Kemarin kan telat stoknya, makanya kemarin order 10 kilo. Kopi mentah? Udah. Serius? Serius. Buat sendiri? Buat kita. Oh, oke. Langsung ya? Kita lihat aja ya. Oke, langsung aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama mau ngucapin terima kasih kayak biasa buat teman-teman semua yang masih selalu setia buat dengerin kita ngobrol-ngobrol. Semoga masih tetap menghibur dan juga kalian semua selalu diberi kebaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberi kebaikan rezeki seperti tadi dan selalu bahagia. Oke. Lo mau cerita apa nih? Gue buka dulu. Lo mau cerita apa? Aku mau cerita masa lalu, masa kecil. Masa kecil gitu. Lo yang ngalamin sendiri? Iya. Oke. Jadi seperti kemarin Bi, aku kan pernah nge-share lagi di awal-awal masa kecilku seperti itu dengan deskripsi desa yang seperti itu, sangat sepi, masih jauh dari keramaian, jauh dari kota, dan rumah-rumah masih jarang dan banyak kebun-kebun seperti itu kan ya. Jadi aku mau kembali ke usia sekitar 7-8 tahun, masih SD gitu. Meskipun pernah aku nge-share lagi di awal, aku sering diajak keluar ketika jam 1, jam 12 sama mbah gitu. Ya. Tapi bukan berarti aku jadi sosok yang berani gitu kan. Tetap aja aku masih sosok yang penakut. Bahkan kalau hari-hari, jangankan malam gitu kan. Kalau misalnya pagi berangkat sekolah aja harus melewati itu yang jalan yang paling pinggir kali itu loh. Kan kebunnya itu, aduh perasaan ya, jauh sekarang, gitu. Sampai sekarang pun masih kayak gitu ya. Jadi harus ngelewatin beberapa kebun gitu. Aku nggak berani berangkat sendirian. Aku harus bareng-bareng sama temen dulu, ngumpul di titik depan rumah baru bareng. Begitu juga baliknya gitu. Untuk yang itu, aku nggak mau ceritain yang itu, tapi ini tentang lagi teman sepermainan gitu. Jadi waktu itu karena memang kita itu jauh, rumahnya masih jauh kayak gitu, dan untuk jajan itu zaman itu nggak ada orang tukang jajan lewat. Jadi kalau jajan di warung biasanya. Iya, paling bisa jajan di warung, tapi warungnya jauh. Kalau aku nggak berani kalau ke warung sendirian. Kalau misalnya mbah dari pasar gitu, dia nggak bawa jajan, otomatis aku nggak punya jajan sampai sore gitu. Jadi yang paling ideal waktu itu jajan itu yang dapat dari alam. Yaitu kayak buah-buahan, mangga, favorit kami tuh mangga, terus jambu itu kan, jambu dari berbagai jenis. Kadang-kadang buah yang mungkin udah lama nggak ada duet nggak? Iya itu aku mau ngomong duet. Yang hitam itu kan, kalau yang itu kayak kan anggur manis, ya? iya kayak anggur Jawa gitu kan. Duet. Ada duet, terus wuni tahu nggak? Tahu. Itu enak kalau dikasih gula gitu, dikocok begitu kan. Nah itu, jadi kalau kita dulu itu banyak kan jajan-jajan tradisional itu dibikin dari kayak nasi yang udah nggak kepake, kering, terus digoreng gitu kan. Rengginang apa aja lah yang kayak gitu. Ada juga yang namanya kuping gajah kotokowok gitu. Itu dipanganin pinggirnya. Tai kucing gitu. juga ada. Hah? Tai kucing kan? Iya, nah kayak gitu. Itu kalau nggak ada jajanan itu otomatis ada kita. ini tadi suara geledek. Iya, otomatis kita bergantung sama yang disediain alam. Tergantung musimnya apa. Nah saat itu kan memang musimnya lagi musim mangga gitu. Jadi kalau kita main gundu atau apa itu harus di dekat pohon mangga. Sambil kalau angin gede sambil nyanyiin lagu-lagu khusus ya kan. Yang lagu itu kalau dipercaya kalau dinyanyiin si mangga cepet jatuh gitu kan. Jadi sambil ini apalah nyanyian lagu kayak gitu mesti teman-teman ada di daerah masing-masing gitu.
Itu sama kayak lagu anak-anak kalau misalnya hujan ya. Tahu ge, Nah, udah itu nih seperti gede itu. ya. Lagu doa gitu ya. Lagu doa dan emang karena angin gede sih, akhirnya mangga kan jatuh. Kita berebut itu nyampe besut-besut sampai lecet-lecet begitu tetap bahagia. Kalau kita yang pertama dapat mangga, apalagi matang dari pohon utuh gitu, itu bangga banget gitu. By the way lo habis potong kumis ya? Kau tahu? Oh iya tahu lah. Kemarin niatnya mau tak panjangin. Kalau rambutnya ganti panjang, terus kumis panjang kan mirip bujana gitu. Tapi enggak ah. Mau lebaran gitu. Iya. Lanjut bro. Nah itu akhirnya karena memang di dunia persaingan, di dunia permanggaan aku kalah karena aku terlalu kecil, badanku terlalu kecil gitu kan dari teman-teman yang lain. Aku akhirnya mencoba peruntukan baru. Aku harus nyari mangga di malam hari gitu kan. Kayak gitu. Kalau aku nyari mangga di malam hari, besok mau tak nunjukin ke teman-teman. Gede-gede matang-matang. Dapat dari mana? Ada gitu mau kayak gituin. Nah, dari itu malamnya aku ngumpulin kekuatan diri dalam arti aku iya apa enggak, berani apa enggak. Padahal aku udah ngomong ke Mbah gitu. Aku dibangunin subuh Mbah pokoknya. Harap apa? Mau ngapain gitu? Aku mau nyari mangga. Emang kamu berani gitu? Aku dikatain begitu, diem. Emang enggak, tapi berani. Ini harus, ini untuk status gitu buat teman-teman. Akhirnya aku berani, pokoknya bangunin aku pas subuh gitu. Malamnya kan nggak bisa tidur antara berani enggak. Akhirnya waktu yang ditunggu itu subuh, aku bener-bener dibangunin. Males banget kan, orang biasanya bangunnya tinggal mandi berangkat sekolah gitu kan. Aduh, tapi keinginan buat nunjukin ke teman-teman aku punya mangga bagus-bagus. Mau taledein ke teman-teman, bener-bener aku niat gitu kan. Akhirnya udah nggak pakai cuci muka, ngambil senternya Mbah, senter yang gede itu yang besi gitu yang kan. pakai stainless itu. Pakai stainless, itu kan berat itu buat anak kecil kan, sama kantong plastik yang gede. Nah terus ditanyain lagi, emang kamu berani gitu kan? Aku diem gitu kan, tapi berani ya gitu. Pas itu aku keluarnya kan nggak lewat pintu depan rumah dulu yang pernah kamu main. Di belakang itu ada kayak pawon dapur gitu. Lewat pintu samping dapur itu. Jadi ragu, gamang, takut gitu. Tapi alah demi tujuan yang mulia gitu kan. Akhirnya aku buka pintu itu. Demi prestis ya? Iya demi prestis di teman-teman. Aku buka pintu begitu. Yang ada cuma hitam. Jadi nggak ada lampu kan. Cuman pohon-pohon yang ngebayang kayak gitu, antara pisang-pisang banyak, terus di sono backgroundnya pohon-pohon gede kayak gitu. Hampir aja aku mau balik lagi kan waktu itu. Ini aja udah mau kencing, takut banget. Tapi enggak, aku harus jalan. Itu ke pohon di pekarangan sendiri, di kebun sendiri aja, itu kan 15 meteran. Buat aku itu lama banget perasaan. Jadi teman-teman bisa bayangin, saat itu kan cuma ada suara-suara binatang malam ya, kayak jangkrik, terus kadang-kadang unggas yang saut-sautan kayak gitu. Aku bener-bener ngeri, takut, pakai celana merah SD gitu kan, yang besok mau dipakai juga. Akhirnya aku udah bau asem itu ya? Iya pasti, nggak pakai celana dalam jam segitu kan? Iya, belum. Masih Terus, aman. Masih aman. Ada covernya ya? Asli. Terus itu aku jalan, kalau misalnya di gelap itu kita nyorotinya nyenter ke bawah terus ya, nggak berani ke atas, takutnya ada apa-apa gitu, dalam tanda kutip. Akhirnya itu kalau misalnya ada nyiur yang kena tiup angin begitu, aku tuh jalan sambil ngaji, yang aku apalin gitu, surat-surat pendek. Saking takutnya buat ngusir itu kan ngaji gitu kan. Ntar kalau udah nyiur atau misalnya pelepah pisang yang jalan begitu, ngajinya kenceng kan, ngajinya tambah kenceng. Ntar oh pisang itu pelan lagi, itu sampai di depan pohon mangga itu waktu itu namanya itu pohon mangganya masih di belakang rumah situ? Samping, tapi masuk jauh 15 meter itu ketutup sama rimbunan pisang. Iya. Sama pohon singkong, itu tinggi-tinggi semua. Aku masih tinggi lah, segini lah pohon pisangnya. Aku masuk ke dalam, itu di bawah pohon itu kan bersih, cuman ada kayak daun-daun kering gitu. Mangga kan karena nggak kena matahari jadi nggak ada rumput ya? Nggak ada rumput gitu. Akhirnya aku tak senterin begitu, udah pasti dapat banyak. Resek udah di sini kan, nggak ada mangga Bi. Jam segitu itu nggak ada mangga. Adanya itu bekas yang jatuh, hancur, busuk. Iya, yang Aku kok nggak ada mangga gitu loh, piye kok nggak ada mangga gitu. Aku lagi nyenter begini bolak-balik itu di depan pohon mangga itu sekitar 2 atau 3 meter. Pas lagi kayak gitu, tahu-tahu rasa takut datang lagi, karena emang nggak dapat mangga sih ya. Rasa takut datang lagi, nguasain aku lagi.
Mak udah bilang begitu karena aku manggil ke Mbah kan Mak gitu. Mak gitu kan udah mulai gitu. Itu dari balik pohon mangga. Ada suara orang ngerintih, anak kecil ngerintih gitu loh. Kayak gitu di balik pohon mangga. Itu mangga lutung, itu gedenya segini. Ya mangga-mangga dulu lah. Mangga-mangga dulu tinggi banget kayak gitu. Ada suara, ada suara apa gitu, kok ngerintih kayak gitu, tapi suara anak kecil. Tak senterin kan, tak berani-beraniin itu, aku tak senterin begitu di pongkornya itu, karena ada bias cahaya dari sini. Yang di balik pohon, mungkin makhluknya itu dari pohon itu, kena ininya loh, kena wayangannya apa namanya tuh. Siluetnya. Siluetnya, aduh tuh panjang jauh gitu kan. Sampai ke sono itu botak seperti itu loh. Botak. Enggak, berarti itu kena cahaya lu atau kena cahaya dari belakang? Ya kan kalau misalnya dari depan, otomatis dia nggak kelihatan. Tapi pendaran ini kan sampai ke pohon-pohon lain, akhirnya kena dia juga. Iya. Nggak jelas pokoknya. Tapi nangis ngeritik kayak gitu. Berarti lu ngeliatnya cuma kayak bayangannya. Kayak bayangan doang. Aku nggak mau teteh ngaling-ngaling ya. Aku bener-bener saat itu pipis. Aku tuh kencing. Di situ kencing takut mah. Aku bilang kayak gitu, udah nggak nginget ngaji, nggak inget apa. Tahu-tahu lagi takut-takut begitu. Loncat dari balik pohon. Celuk begitu aku tuh. Kayak gini, dia ketawanya, wow, senang banget. Ternyata temanku loh. Oh, iya. Oke. Ternyata temanku Roni yang paling gede itu. Dia itu, wah pipis kan. Dia kencing di celana, wah, senang banget. Tak kasih tahu yang lain. Aduh ya Allah, waktu itu aku bener-bener tak kira makhluk, ternyata temanku. Besok tak kasih tahu teman-teman gitu. Aku lari sambil nangis itu, wah mbahku ketawanya kayak apa gitu. Besoknya praktis di sekolah aku dibully habis-habisan. Itu celananya dipakai. Dan belum kering. Baunya makin mantep ya. Keringnya sih kering basah Iya. kan. Dia kena angin lah. dulu kan pakai istirahat pertama udah kering lah gitu ya. Dulu kan kalau Mbah kan masak air pakai yang gede itu, pakai ini. Oh, dijemur di situ. Tapi kan bukan berarti bau kencingnya hilang, Iya. Masih ya cekit Ya, pesing-pesing gitu dikit lah gitu. Aku nggak ngomong, nggak apa di sekolahan, aku juga nangis tapi tak tahan gitu kan. Tapi dalam tekad hatiku, baiklah kalau caranya begini, bukan berarti aku berhenti. Aku mau lebih pagi dari situ kayak gitu. Akhirnya aku pulang buru-buru, diem. Kamu kenapa pulang sekolah, biasanya seneng main kok di rumah aja. Pokoknya nanti malam Mbah bangunin aku jam 1 kayak gitu. Mau ngapain? Nyari mangga. Kemarin aja nangis. Enggak, bangunin pokoknya. Itu aku tak dari biasanya kan belajar gitu ya, di bawah ada meja belajar gitu. Lampunya nggak terlalu terang, tapi nyampe jam 8, jam 9 aku baru tidur. Kalau nggak nonton TV udah ada listrik waktu itu. Terus aku bener-bener tidur itu sore biar fresh gitu. Jam 1 dibangunin cepat. Langsung jengkelek begitu kan, langsung ini beneran mau nyari mangga lagi? Iya, aku mau nyari mangga. Senter mana? Dicari senter, aku keluar. Aku keluar dari pintu yang sama. Itu nggak ada rasa takut, Bi. Kemarin nggak ada setan, adanya temen gitu kan. Akhirnya aku langsung menuju pohon lutung yang tadi. Banyak, soalnya belum ada orang yang belum ada Roni. Belum ada Roni gitu kan. Teman-teman pasti pernah ngalamin yang di desa kayak gitu. Aku di situ ngambilin yang kadang-kadang ada yang ini bolong gitu, ya. bolong, tak masukin itu nyampe berat begitu. Wah, bangga banget. Kalau aku dapat segini keren, aku harus ke sana. Yang lebih dalam masuk lagi. Ada pohon mangga lagi. Banyak, ada pohon kerbo, mangga kerbo yang gede-gede. Aku masuk ke situ. Tes. Itu nggak ada takut, nggak ada apa, di sini baca-baca. Nggak ada setan ternyata, Bi, gitu. Aku mikirnya nggak ada setan, pas di dalam sono tahu-tahu lagi aku ngambilin mangga begitu yang gede-gede itu banyak anak-anak temanku loh di situ. Yang lain maksudnya? Iya, yang tadi di sekolah itu ngeledekin itu di sana pada baris di pohon mangga. Itu kayak pohon mangga di sini nih. Ini kayak di pinggir-pinggirnya pohon mangga. Cuman yang aneh, mangga banyak nggak diambilin dan mereka nggak ada yang bawa senter. Tapi di tangannya itu kayak ada nyala begitu loh. Aku pikir ya senter aja, aku fokusnya ke mangga gitu. Cuman temanku, wah udah pada di sini. Aku ngomong kayak gitu kan, tapi nggak disautin, nggak apa, diem aja. Dia cuman berdiri pada matung begitu ngeliatin aku. Ada berapa orang di situ? Sekitar di sini 5, di sebelah kanan 5, di sini 4.
Sekitar 9 orang. Dan pakaiannya, bajunya kayak yang biasa main gitu kan. Aku fokus ngambilin mangga. Banyak temen nggak ngambil mangga. Tapi mereka diem aja. Diem aja, mungkin pikiranku kasihan kemarin habis dibully. Udah mangganya buat si Ayung aja gitu kan. Terus aku kayak gitu ngambilin mangga. Tak sortir kan karena terlalu banyak yang bagus-bagus aja gitu. Ini yang lain tak taruh lagi gitu kan. Terus pas lagi kayak gitu mulai logikaku berpikir, kenapa ya teman-teman diem semua? Apa kasihan sama aku yang paling kecil gitu? Itu aku nggak ngelihat ke bawah, nggak ngelihat ke sana ke pohon mangga itu. Pas aku ngelihat ke situ, mereka itu mulai dari kaki itu mulai hilang loh. Jadi kaki itu mulai ke atas itu mulai hilang, mereka semuanya mulai hilang ke atas begitu. Lo aku bilang gitu. Itu mereka jalan ke belakang yang gelap banget gitu. Makin hilang. Jalannya tuh ke sana atau mundur gitu? Mundur semua. Tapi dia nggak balik badan. Jalannya begini. Iya, mundur gitu. Kakinya juga ngelangkah tapi ke belakang gitu. Tapi saat itu aku takut tapi masih namanya mukanya teman-teman kecil gimana sih, nggak terlalu takut banget. Setan apa ya? Setan ya, aku bilang gitu kan. Terus tapi bukan setan, kayaknya teman-temanku. Udah aku jalan lagi. Segini kurang keren. Di dekat kuburan ada lagi mangga-mangga yang namanya waktu itu mangga apa tuh ya? Yang merah-merah itu kalau udah mateng itu kulitnya merah. Cengkir apa itu? Iya, cengkir bisa, jembar juga bisa. Jembar ya, gede. Jembar tuh yang manis, yang mahal gitu. Aku masuk ke dalam, pas masuk ke dalam, tahu-tahu itu udah kebun orang ya, udah dekat kuburan. Aku rasa takutnya tahu-tahu itu masih satu jalur ya? Masih satu jalur, jadi ada setapak gitu. Tapi belah, ini harus ngelewatin pagar dari bambu. Kita nyelos dulu, masuk ke situ. Tapi pas aku masuk, aku lagi rasanya takut banget. Ada orang tua di situ kan. Ada orang tua nggak jelas, aku mulai takut banget, tak senterin begini, ternyata mbahku yang laki. Terus aku nggak ngomong nggak apa, aku cuman gini, wah ada mbahku, ada yang nemenin. Terus aku jalan ngampirin ke pohon mangga yang dekat kuburan itu. Itu semuanya kalau itu nggak ada pepohonan, tapi lebih kayak cerita yang kemarin gitu, Hendra, alang-alang semua kayak gitu. Itu banyak suara-suara, banyak kayak yang aku ngerasain, banyak yang ngeliatin, tapi aku ada suara-suara apaan? Kayak suara-suara manggil lama gitu. Kayak yang lagi aku nyusulin adekku itu. Yung gitu. Iya, Yung. Aku ingat waktu itu nggak boleh nengok karena setan ternyata nggak serem-serem banget. Yang kayak tadi itu nggak terlalu serem gitu menurutku gitu kan. Udah mulai keberaniannya ada, tapi tetap takut. Aku mulai ke pohon mangga yang waktu itu aku terakhir malam itu. Itu aku ngambilin mangga, nggak jauh beda sama yang lain karena memang angin lagi gede. Udah pada masak semua, tak ambilin yang gede-gede. Yang mangga yang tadi perwakilan aja, taruh lagi gitu. Yang kroak-kroak buangin gitu ya. Variasinya itu dapat banyak. Besok aku bangga banget gitu. Pas lagi ngambilin mangga itu di pohon lebih gede lagi, lebih rindang. Itu ada yang nanya suara gitu. Dapat banyak gitu. Suaranya berat. Dapat banyak gitu. Kan anak kecil gitu. Ya. Lumayan aku bilang gitu. Tapi yang ngomong siapa? Mbahku nggak ada tahu-taunya. Kok mbahku nggak ada? Tadi perasaan di belakang gitu kan. Aku nengok-nengok, kok suaranya dari atas gitu loh. Dari atas pohon mangga. Dari atas pohon mangga. Siapa sih, aku bilang gitu, siapa sih yang ngomong gitu kan? Ini di atas gitu kan. Dia ngomong kayak masih gitu. Tahu, dia ngasih tahu di atas. Aku aja udah ngira-ngira di atas, udah pasti bukan orang kan. Apalagi dia ngomong di atas. Itu senter pelan-pelan dari bawah tak giniin. Bacanya waktu itu surat Fatihah kan. Masih apalnya itu kan. Kencang banget itu. Pas di sono itu sekitar ya bangsa 5 meteran, baru ada cabang gede begitu. Yang aku lihat cuma jempol. Jempol kaki gede, tapi ya sekitar segini kali ini. Sebambu lah sih. Sebambu itu jempol, kukunya hitam banget, warnanya hijau. Itu yang pertama kelihatan jempol doang kayak gitu loh. Tahu-tahu tak corotin, tak senter begini gitu. Wah, kok gede banget begitu.
Berarti kalau ukuran keramik itu yang semeter itu loh. Heeh. Itu telapakan, bawahnya kotor banget, hitam, kayak netes-netes, kayak lendir begitu. Jari-jarinya hijau-hijau semua itu. Hijau-hijau, kukunya hitam-hitam, bulunya panjang-panjang begitu kan. Ini apa? Tapi udah begini kan. Tapi penasaranku harus aku lihat semuanya gitu. Terus ke atas, ke atas, ke atas. Kakinya gede banget, Bi. Ada ngeri itu. Jadi kakinya tuh gede, dia nangkring begitu di pohon yang ini kan, di dahan begitu nangkring begitu. Ngeliatinnya begini, ngeliatin ke bawah sih, ya kan, ngeliatin aku ke bawah kayak pakai kain, pasti kemaluannya pakai kain. Di sananya telanjang bulat, perutnya gede banget, itu hijau. Kayak hulek lah. Kayak hulek hijau. Pas aku ngeliatin begini kan, Mak, udah bilang gitu kan. Aku nggak bilang apa, udah ingatnya Mak, anak kecil itu penyelamat orang tua gitu kan. Mak gitu, aku ngeliat ke atas, loh kok gede banget perutnya, kok gede banget. Siapa sih, aku bilang gitu. Ketawa, kayak gitu. Setan apa ya? Aku ngeliat ke bawah lagi, tapi penasaran. Kepalanya kan belum lihat, baru perut gitu, perut gede banget. Pas tak beraniin gitu, tahu-taunya matanya itu merah gede banget begitu gini. Ambilin semua kata dia gitu. Dalam bahasa Jawa tentunya kayak gitu. Joko TKB gitu ya. Itu aku nggak ngomong banyak-banyak lagi, itu keluar lagi dari bawah. Kencing lagi. Oh iya. Masih celana merah. Masih celana yang kemarin. Itu aja kan kemarin masih pipis, masih kencing. Itu kencing lagi. Aku nangis di situ. Wow, nggak bisa. Mau lari nggak bisa, ini nggak bisa. Aku pikir gini, siapa tahu aku cuma salah lihat. Lihat ada lagi. Masih emang dia ketawa begitu tuh. Ambilin kata dia gitu. Pas aku mau nengok lagi, mastiin lagi, iya juga. Berarti ini setan beneran. Aku balik badan, jadi nabrak. Itu ngelewatin alang-alang, jatuh bangun gitu, udah mangga nggak ada, udah senter aja. Aku nggak lupa, aku senter itu, tak lemparin begitu. Aku ngelewatin alang-alang, terus habis alang-alang kan pagar kayak hajat, itu dari ini kan udah pada kering, terus nyelos ke situ, tahu-tahu aku nyangkut di tengah-tengah pohon pisang. Serut begitu kan nggak bisa lari. Itu aku ingetnya dipegangin makhluk loh. Padahal aku emang nyelak begini. Jadi kan jangan dipegangin gitu. Ampun gitu. Ya Allah, ampun Mak. Saya bilang gitu kan. Tahu-tahu pisang kayak gitu. Aku mundur lagi, lari lagi. Tahu-taunya ada mbahku yang laki. Tahu-tahu aku lari gitu. Udah nggak ngeliat di depan kayak apa. Itu nabrak orang, ada orang, itu ternyata mbahku yang cowok. Langsung dipeluk begitu, aku ngumpet di sarung begitu kan, tak tutupin begini. Udah, kenapa kamu, kenapa? Udah dibilangin jangan keluar malam-malam, dia bilang gitu. Udah ayo balik, aku kencing digendong, dia kena pipisnya juga kan. Sampai rumah langsung dipelorotin celananya, dicepokin, langsung diangkat ke tempat tidur. Udah aku keringat dingin kemana-mana itu, Bi. Nah aku ngomong, Mbah, udah aku agak mendingan gitu kan, dikasih minum, bikinin teh tubruk. Aku bilang gini, Mbak, orang tadi nemenin malah kabur, malah nggak ada. Nemenin apa? Tadi kan Mbak nemenin, malah aku dilihatin yang hijau begitu. Orang tapi hijau gede banget. Oh itu buto, kata dia gitu. Jangan ke situ, itu deket, emang pohon itu yang deket kuburan itu emang serem, emang baca sering lihat gitu. Lah Mbak tadi ngapain nggak nemenin aku? Orang tadi aku di sini sama mbahmu yang perempuan, tak tanyain, iya, berarti kan Mbak Kimos juga itu, Bi. Itu sih nggak ini banget, dan aku memutuskan sejak saat itu aku nggak mau nyari mangga di malam hari lagi gitu. Lah itu yang teman-teman lu tadi tuh, nah itu apa kabar itu? Paginya aku ngomong sama teman-teman, aku semalam nyari mangga, oh nggak mungkin kayak gitu. Jam berapa? Jam 1. Oh nggak mungkin, kamu penakut gitu kan. Aku yakin, sumpah, aku tuh keluar jam 1 dapat mangga banyak. Buktinya mana? Buktinya, kata dia gitu. Ada di mana? Di rumah? Nggak ada. Kamu nggak nyari, itu bohong. Beneran, malah kalau aku bohong, aku juga ngelihat kamu gitu. Ngelihat aku kapan? Jam 1 tidurlah, bobo lah, kata dia gitu. Lah berarti yang itu kan setan juga, Bi. Itu enggak, padahal udah diliatin setengah gitu. Aku pikir kan kalau malam gitu kan, tambah hilang, ngeblur gitu. Berarti kalian malam nggak nyari mangga?
aku nyarinya subuh, kata Roni. Itu yang paling awal aja subuh. Roni. Terus itu aku nggak berani pulang. Sekolah itu padahal ya kan keluar itu kan jam 11-an. Aku nggak mau pulang, nangis di situ. Tambah ngerti kalau mereka itu bukan mereka gitu. Itu ada setan dan setannya double banyak. Terakhirnya ada yang hijau buto itu. Akhirnya aku dijemput sama Mbak Laki pakai sepeda ontel pulangnya. Gitu. Gitu doang ya. Ada dulu pernah ngalamin kayak gitu nggak di sini? Nyari-nyari mangga gitu? Enggak sih, gue kalau sampai malam-malam kayak gitu enggak sih. Gue biasanya mainnya di kebun itu siang. Siang ya. Iya, cuman siang juga pernah lah beberapa kali ngalamin kayak gitu yang aneh-aneh gitu. Kayaknya dulu pernah lagi SMA situ cerita yang bawa kelapa itu loh. Yang dari kebun apa itu kelapa ternyata itu melet ke tanah. Oh iya itu yang di sini di belakang rumah. Iya, tapi kan sekarang udah nggak ada kelapanya. Dulu kan di situ banyak, ada berapa sih, ada 8. Itu kecil apa? Lagi waktu kecil? Masih kecil. Seneng aja bawa keluntung gitu. Kan ada gagangnya gitu kan. Ada ini ya tangkainya gitu kan. Jatuh itu udah kelapa coklat kayak gitu kan. Seneng lah, dapat keluntung nih gitu kan. Seneng oleh-oleh gitu kan dari kebun. Ternyata pas dibawa kok goyang-goyang gitu kan, nih apa ternyata itu. Yang ditarik itu rambutnya. Oh, ditarik rambut. Kuncungnya ya. Kuncungnya, rambut gitu terus. Tetap dibawa pulang. Gitu. Kayak gitu. Ketawanya gitu. Dilempar lah. Kalau aku ketawanya tadi udah ho kayak gitu gede banget bener. Itu apa ya, gundul peringis kalau banyak orang bilang itu namanya gundul peringis ya. Pokoknya ketawa lah intinya, pokoknya ketawa. Mungkin kalau sekarang lihatnya dimainin dulu kali ya, gantung dulu kali ya. Itu lagi cerita itu, aku ceritakan karena memang udah agak berani berapa harinya cerita sama bibiku. Bibi tapi bukan satu beda mbah gitu kan. Karena ibuku kan anak satu-satunya gitu. Dia di pohon mangga itu persis katanya. Persis gimana? Aku udah ngalamin yang gede-gede banget kan, jempolnya kayak gitu. Udah pernah. Wah, bocah ngalamin kata dia gitu. Walaupun dia dulu banget. Berarti udah ada yang ini udah pernah gitu. Itu aja sih ceritaku. Sama ada satu lagi sih. Dulu pas kecil itu inget banget. Ada satu momen di mana kita itu pokoknya tank kalau jam 12 siang lah. Beduk gitu dulu ya orang nyebutnya, tengah hari. Itu tuh beberapa anak di sini, teman-teman gue gitu, itu pada buang air, pada boker. Jadi ada pohon jambu klutuk. Serius itu jam 12 itu pulang loh main. Iya harusnya, cuman nggak tahu momennya enak aja kalau kayak gitu sepi. Gila. Tapi rame gitu, nggak sendirian, ada 5 atau 6 orang gitu. Tapi boker bukan? Iya, bukan. Jadi ada tangkai begini, tangkai pohon itu. Nah kita tuh nangkringnya di situ berjejer gitu, ambil pegangan kayak gini. Terus jatuh gitu. Terus kalau misal pulang, itu kan belum cebok gitu ya. Celananya kan agak melorot gitu. Itu tuh bangga gitu kita. Kesannya kita udah hebat nih bisa kayak gitu di kebun. Nah, pernah suatu siang kita lagi menuju ke pohon itu. Lagi jalan tuh yang depan. Itu tiba-tiba berhenti gitu. Stop katanya. Hop gitu kan. Berarti runtung-runtung begitu ya? Iya, hop gitu. Kenapa? Itu tuh di depan tuh ada apa? Di situ. Itu lagi ada cewek. Kuntilanak. Iya, lagi nongkrong di situ. Oh, serius? Serius, sumpah. Itu siang hari. Bukan berarti aku gak percaya lah. Maksudnya banyak cerita tentang Kunti gitu, tapi Kunti boker baru sekali. Enggak, itu enggak boker. Enggak, maksudnya posisinya tuh sama kayak kita duduk gitu ya. Kalau boker enggaknya enggak tahu. Cuma itu duduk kayak gitu. Tapi enggak ngeliat ada yang jatuh enggak? Enggak. Kita enggak fokus nyampe ke situ gitu. Cuma ngeliat putih, rambut panjang gitu. Begini doang, mukanya tuh hitam semua, enggak kelihatan jelas. Siang gitu ya? Siang, karena kita jaraknya lumayan agak jauh gitu kan. Jadi ada putih-putih gitu, itu apaan gitu. Wah, kuntilanak, udah balik lagi. Tapi yang ngawalin kegiatan kayak itu prakarsanya bukan situ kan? Bukan, gue ngikut ada senior. Ada seniornya. Itu ikutnya ekstrim banget. Kalau di tempatku 11 aja harus pulang gitu. Ini jam 12 biasanya. Nah, habis itu nanti baru pulang, baru makan. Enggak, ini dia, kamu cepoknya enggak kayak misalnya hari hujan terus di rumputan ditarik gitu enggak? Enggak, itu kalau musim hujan. Kadang kita juga pakai itu ya, pakai daun pisang ya. Iya. Dilepet begitulah pokoknya. Iya, kayak gitulah itu dulu lah. Anak-anak kebun itu masih kayak gitulah. Pernah lah ngalami yang namanya. Nah, itu salah satu pengalaman itu tadi sih siang ternyata
Oh ternyata yang kayak gitu tuh bisa muncul siang juga. Jadi aku minta maaf buat teman-teman, mungkin harapannya, mungkin ceritanya bakal serem, tapi ya itu kayak gitu. Ya itu. Anak kecil. Dunia anak kecil lah. Ini anak kecil. Nah, udah ceritanya udah. Udah. Oke, terima kasih. Thank you Bro Ayung yang udah nge-share ceritanya. Terima kasih kawan-kawan juga di rumah yang udah mantengin, udah nongkrongin kita, udah mau dengerin kita ngobrolin horor. Nah, bukan sekali lagi ya, ini baru pertama kali diucapin. Kita mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak enak di hati dan pikiran kawan-kawan, semuanya hati dan telinga kawan-kawan, mohon dimaafkan ya. Segala sesuatunya, apapun itu yang buruk ya pastinya kita nggak sengaja gitu. Mohon dimaafkan. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah mau nontonin. Jaga kesehatan kawan-kawan semua di rumah. Semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk dalam kemudahan rezeki. Amin. Di masa yang serba sulit kayak sekarang ya. Semoga tetap diberi kemudahan gitu. Nah, sekali lagi terima kasih banyak. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikan. Ya, kalaupun nanti ini uploadnya udah lebaran ya, udah anggap aja ini bikinnya tuh masih puasa gitu ya. Nah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.